Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang organ reproduksi wanita seperti dalam gambar berikut. Untuk bagian A itu merupakan ovarium, di mana ovarium merupakan penghasil sel telur atau ovum. Kemudian bagian yang diberi tanda B merupakan bagian tuba falopi atau oviduk atau saluran telur, di mana bagian ini merupakan tempat pembuahan atau tempat fertilisasi. Yang selanjutnya untuk bagian yang C itu disebut dengan infundibulum. Infundibulum merupakan pangkal dari tuba falopi. Selanjutnya yang bertanda D. D itu adalah rahim atau uterus, di mana rahim merupakan tempat berkembangnya janin. Yang selanjutnya yaitu yang diberi tanda E. E ini adalah endometrium, yang merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Selanjutnya yang diberi tanda F. F merupakan vagina. Vagina yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran tempat keluarnya bayi. Kemudian yang terakhir yaitu yang diberi tanda G yaitu serviks. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut dengan ovulasi. Selanjutnya, sel telur tersebut akan ditangkap oleh fimbriae dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau tuba falopi. Dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta, di mana plasenta merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Oogenesis dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis, membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan menghasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid atau N dan 3 badan polar atau polosid. Pembahasan yang selanjutnya itu tentang siklus menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Menstruasi terdiri atas 4 fase. Fase pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Fase menstruasi, lapisan tebal yang melapisi uterus yaitu endometrium meluruh akibat tidak adanya sel telur yang mengalami fertilisasi. Sel-sel mati dari endometrium, darah, dan lendir dikeluarkan melalui vagina. Menstruasi terjadi kira-kira selama 5-14 hari. Fase yang kedua yaitu fase folikular atau proliferasi. Selama tahap ini, sel telur mengalami proses pematangan. Yang selanjutnya, fase ketiga. Fase ketiga merupakan fase paling singkat dalam siklus, yaitu fase ovulasi. Ini terjadi pada hari ke-14 dalam siklus menstruasi. Fase terakhir yaitu fase luteal, yaitu terbentuknya korpus luteum dalam ovarium. Fase ini terjadi pada hari ke-15 hingga hari ke-28.
Fertilisasi dan kehamilan. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi atau saluran telur atau oviduk. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim. Kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang mengalami kehamilan. Proses pembentukan zigot dikelompokkan menjadi 4 fase, yaitu yang pertama, fase morula, yaitu suatu fase bentukan sel seperti bola atau bulat akibat pembelahan sel zigot terus-menerus. Proses terbentuknya morula ini disebut dengan morulasi. Fase yang kedua yaitu fase blastula, bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan pelekukan yang tidak beraturan. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut blastosol dan lapisan sel tunggal yang disebut blastoderm. Proses terbentuknya blastula disebut dengan blastulasi. Fase yang ketiga yaitu fase gastrula. Pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Gastrulasi yaitu proses pembentukan gastrula. Fase yang terakhir yaitu fase organogenesis, yaitu proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup. Pada organogenesis terdapat 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Tahap perkembangan embrio. Kehamilan manusia dapat dibagi menjadi 3 trimester, yang masing-masing trimester kurang lebih 3 bulan. Untuk trimester pertama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ukuran embrio kurang lebih 7 mm. Embrio telah memiliki bakal tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk. Embrio sudah dapat disebut sebagai janin. Janin terlekat pada tali pusar yang terhubung dengan plasenta dan terlindungi oleh kantung amnion atau kantung ketuban. Janin terlihat menyerupai manusia. Janin berukuran kurang lebih 5,5 cm. Otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari sudah mulai terbentuk. Janin sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki, serta memutar kepala. Memasuki trimester kedua, perkembangan janinnya sebagai berikut. Janin berukuran 10 cm. Berat badan 0,5 kg. Janin telah terlihat seperti bayi. Jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk. Pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku. Janin telah memiliki alis dan bulu mata. Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut. Dan terakhir, janin mulai bergerak aktif. Pada trimester ketiga, janin mengalami perkembangan sebagai berikut. Sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernafas dalam lingkungan luar. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Tulang janin mulai mengeras dan ototnya mulai menebal. Pada saat lahir, ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg.